Ya, silakan sampaikan keluh kesah kita kepada Allah ya. Yang empat, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan menjadi alasan kita mengeluh. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya senantiasa mengatakan bahwa bisa jadi apa yang kamu dapat adalah sesuatu yang amat baik meski bukan sesuatu yang kamu sukai. Nah, ini penting juga nih rumus Mbak. Udah bobo es bobo nang mbak pengundang ya sarno. Atau kowe suruh setengah jam tak sajam. Bisa jadi apa yang kamu dapat adalah sesuatu yang amat baik meski bukan sesuatu yang kamu sukai. Nah, ini ayatnya nih. Ini rumusnya nih dalam kaidah Quran, ya. Langsung terjemahannya aja ya. Diwajibkan atas kamu berperang. Ini, Mbak. Padahal berperang adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini secara umumnya gitu tentang perang. Ada sahabat Nabi yang gak mau perang. Bisa jadi kan dia nggak suka perang. Bisa jadi itu lebih baik kamu akan mati syahid. Itu secara umumnya. Tapi secara umumnya ini tentang ibrah bi ibrah bi bihi sabab, dia umum lafaz, umumnya apa? Misalnya kita ada suatu nih, hari Ahad, ke sono. Padahal kita tadinya pengen ke Cahayaku misalnya gitu ya. Diajak sama kawan ke sono, ke lokasi A gitu. Kita nggak suka awalnya, ya misalnya. Kita nggak suka, ya. Tapi kita langsung menjustifikasi ya, kita langsung, ini jelek. Belum tentu, jangan jangan salah. Ya. Bisa jadi itu ada solusi di sana. Jadi kita nggak boleh menghakimi sesuatu yang terjadi itu jelek bagi kita. Bisa jadi itu baik. Contoh, pernah kan ada kisah, Mbak, ada orang terlambat naik bus ya. Ya. Halo? Halo? Iya, Kak. Ya. Orang terlambat naik bus lalu dia mau naik bus, tak tahu ada kakek-kakek itu ya, di sebuah video. Kakek-kakek nggak bisa naik bus. Akhirnya dia ditinggal sama bus tersebut kan. Tahu-tahu bus tersebut tiba. Ya, dia suruh nuntun kakek ke rumahnya ya. Pas kakek ke rumahnya tak tahu hilang tuh kakeknya, nggak tahu mana. Lalu dia naik 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 taksi menuju bus tadi karena temannya udah di bus, tak tahu kecelakaan di sana. Itu kan sesuatu yang awalnya dianggap jelek tapi baik gitu gambarannya. Jadi kita nggak boleh langsung menghukumi, oh nih saya nggak terima nih, jangan. Bisa jadi takdir Allah nih baik bagi kita gitu. Kayak tadi orang yang pengen naik bus, temannya udah naik duluan, dia malah dipegang sama sang kakek gitu ya. Sang kakek nggak mau naik bus ya, malah disuruh tuntun ke rumahnya. Pas sampai rumahnya, orang ini pengen naik taksi, menyusul temannya di bus, busnya kecelakaan. Dia baru sadar, oh iya, tadi saya sebel banget pas sang kakek. Buktinya dia nyelamatin saya. Coba kalau saya naik bus, saya mungkin mati juga gitu ya. Kayak gitu contoh kecilnya begitu. Jadi kalau kita ada sesuatu yang terjadi dan itu di luar planning kita, ya kita nggak boleh bilang ini jelek, belum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, begitu ayatnya tadi ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kita nggak suka endingnya bagus bagi kita. Bisa jadi yang kita suka ending jelek. Begitu Bunda ya. Kayak film India awalnya kesel gitu ya. Jaim ya, nggak suka sama dia. Tak tahu cinlok. Begitu ya. Nggak tahu malah senang sama dia kan gitu ya. Dulu kita nggak demen sama dia, ternyata jadi cinlok gitu ya. Kalau di film gitu ya contohnya begitu. Jadi begitu awalnya kita nggak suka, ujungnya suka begitu ya. Atau sebaliknya sesuatu yang kita suka, ujungnya malah nggak suka. Jadi kita nggak boleh menghakimi sebuah takdir yang langsung kita bilang nggak suka. Bisa jadi ada nanti ending. Apa hikmahnya? Makanya kata ulama, likulli syai'in hikmah. Semua ada hikmahnya. Kalau kita dari mana gitu yang di luar planning kita, kita nggak boleh bilang ini nggak sesuai dengan planning saya nih, saya nggak suka. Jangan. Bisa jadi ambil hikmahnya. Apa muhasabah? Kenapa saya pengen ke A kok dibalikan ke B? Ada apa ini? Nah coba gitu muhasabah. Kenapa nih? Apa? Gitu kira-kira. Jadi kita punya takdir. Allah Maha Qadir. Allah Maha Kuasa. Kita kuasa. Kita punya kita bisa menolak. Tapi kalau memang itu terjadi, ada apa hikmahnya? Begitu kira-kira ya. Ini supaya kita nggak mengeluh.
Ya, ada satu ini planning gak sesuai langsung lu. Ini gara-gara dia nih, begitu kira-kira. Jangan, bisa jadi nanti ujungnya kita senang gitu. Kita tadi seorang yang pengen naik bus atau sang kakek nggak boleh tolong saya nih begitu. Ini dari sang kakek nih saya akan di dalam bus. Tak tahu dia habis nganterin kakek dengan cemberut, jangan gerutu. Tak kala dia naik taksi menuju bus tersebut, busnya kecelakaan. Baru sadar, oh iya, yang saya nggak suka ujungnya bagus. Begitu kira-kira ya. Jadi takdir itu kita nggak tahu ke depannya apa. Makanya kita kalau ada sesuatu takdir yang kita nggak sukai, kita muhasabah istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ada apa nih? Begitu kira-kira. Nggak langsung mengkambing hitamkan orang lain, ya. Mendingan cari sate kambing. Ah, 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 ah. Yang kelima, wah, terlambat ini tawanya. Yang kelima adalah salah satu dampak dari mengeluh adalah munculnya rasa sedih dalam hati. Dalam surah Al-Imran ayat 139 dijelaskan bahwa jangan sampai kamu bersedih hati karena kamu adalah orang yang derajatnya paling tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allahu Akbar. Artinya janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamu orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman, ya. Jangan sedih, jangan gusar, ya. Ambil hikmahnya, begitu kira-kira, Bunda ya. Ambil hikmahnya, ya. Baca tuh doanya, doa Rasulullah apa tuh? Ya ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Ini a'udzubika a'udzubika minal hammi minal hammi wal hazan wal hazan wa a'udzubika wa a'udzubika minal jubni minal jubni wal bukhli wal bukhli wa a'udzubika wa a'udzubika minal ajazi minal ajazi wal kasali wal kasali wa a'udzubika wa a'udzubika minal jubni minal jubni wal bukhli wal bukhli wa a'udzubika wa a'udzubika min ghalabati dain min ghalabatin dain wa qahri rijal. wa qahri rijal. Ya, amin. Amin. Tahu artinya, Mbak? Belum suara Ustaz. Udah hafal doa ini? Dikir petang ya. Dikit-dikit. Ya, saya jelasin ya. Nanti di-share sama Mbak ini. Nanti dicek. Ini saya share doanya ya. Ini doa Nabi. Ya, tiga ada sahabatnya yang punya hutang. Tapi banyak itu doanya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika. Aku berlindung pada Engkau ya Allah. Minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau daripada ham, bingung, wal hazan, sedih. Daripada bingung dan sedih. Wa a'udzubika min ajazi wal kasal. Dan aku berlindung pada Engkau ya Rabb daripada lemah dan malas. Udah lemah, malas lagi. Kan nggak bagus ya, Bu? Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung pada Engkau ya Rabb daripada juban, penakut. Wal bukhli, bakhil. Biasanya yang baru-baru penakut. Itu baca doa ini nih, ya. Ya, juban, penakut, wal bukhli, bakhil. Yang masih bakhil, pelit, apalagi Mbak? Koret. Gitu ya. Nah, baca doa ini, ya. Wa a'udzubika min ghalati dain, ya Rabbana aku berlindung pada Engkau dari hutang piutang. Wa qahrijal, dan pada siksaan atau mungkin teror orang lain. Yang ada teror, ya. Ada orang lain, baca doa ini, ya. Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Curhatnya bukan itu ya. Gitu kira-kira. Dan yang keenamnya adalah salah satu kunci menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi adalah meminta pertolongan kepada Allah. Surah Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha kabiratun illa 'alal khashi'in. Wallahu a'lam bishawab. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang itu sungguh berat kecuali orang yang khusyuk. Ya, minta punya masalah, Bunda, para Mbak langsung ada waktu wudhu, sholat, hajat, Allah di hati, Allah aku salat sunnah hajat 2 rakaat, hu akbar. Ya, baca kuliah Fatihah, kuliah, rakaat duanya Fatihah, kul huwa, atau apa sih boleh. Ya, di hati sujud terakhir bilang ke Allah di hati. Kalau diucapin batal, ya karena di hati, ya Rob, di hati. Saya punya masalah begini-begini, tolong ya Rob, kasih solusi ya Rob, kasih jalan keluar ya Allah. Bangun, tahiyat, salam kiri kanan. Ya, doa tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabati dain wal qahri rijal. Begitu ya. Insya Allah menjadi solusi curhat kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kita merasa lelah, ada ujian yang diberikan, janganlah mengeluh, namun kamu bisa mengingat Allah agar hatimu jadi lebih tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Begitu kira-kira ya. Kita punya masalah begini begono begitu ya. Nah, kita punya masalah, misalnya punya utang 100 ribu, ada yang lain 1 juta. Kita punya masalah hutang 1 juta, ada yang 10 juta. Kita punya masalah 10 juta, ada yang 20 juta, begitu kira-kira. Kita maunya masalah begini, ada yang lebih berat lagi dari kita, begitu. Jadi hibur hati itu begitu kira-kira. Ya, hibur hati begitu. Hibur hati begitu ya. Iya. Insya Allah yang begitu hati tenang. Ya, punya ujian segini, ada yang lebih berat lagi. Ada lebih di atas lagi, ada lagi yang berat. Jadi kita insya Allah tenang. Ya, semua orang diuji, nggak ada yang nggak uji. Semua diuji. Ya, semua diuji. Insya Allah kalau kita sabar, salat, doa, baik sangka ke Allah, semuanya jadi tenang. Itulah bedanya orang beriman. Baik itu Quran. Begitu Mbak E. Ya, Wallahu a'lam Ustaz. bishawab. Selesai. Ada yang menambahkan? Tolong dong tambahin dong. Ganti jangan saya mulu ngasih masukan. Mungkin dari Bunda ada yang punya pengalaman dan bisa berbagi. Monggo silakan. Silakan. Saya kasih waktu. Yang mau bertanya atau menambahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, intinya lebih ingin lebih supaya dia lebih jelas, berarti intinya kita mengeluh itu tidak diperbolehkan ya Ustaz. Kita hanya bisa dengan teman itu kayak sharing, ingin dapat solusi, tapi istilahnya yang pertama itu ke Allah dulu. Terus Betul. kita kalau hati belum belum kayak belum lega, ya kita boleh kita curhat, tapi dengan catatan teman itu yang bisa apa ya mengasih solusi gitu. Betul. Seperti dan Apa yang ditanyakan Mbak E? ingin lebih supaya lebih apa ya lebih jelasnya gitu, apakah seperti itu Ustaz? Apa? Ya, tadi yang kita udah bahas. Jadi nggak mengeluh pada manusia, mengeluhnya kepada Allah. Kalau ke manusia hanya minta saran, ya, bukan hanya menjadi eh, pendengar setia, gitu ya. Ada orang kan, sini kamu kemul, saya mau ngomong kayak gini, udah jawab kamu dengerin aja, jangan begitu. Pokoknya kita ngalahin aja, itu namanya pendengar setia, ya. Nggak boleh. Kamu udah dengerin aja nih, saya punya masalah, jangan nanti malah ditambahin lagi sama dia ke yang lain, ya. Jadi sama teman bentuknya minta sharing aja sharing, ya. Jadi yang ngeluh, kalau ngeluh Allah marah. Tadi kan ayatnya kan yang kita baca, iya karena abudu wa iya kanas.
Naik. Habis sembahyang tadi, habis minta maaf sama aku kata Allah. Malah ngeluh sama manusia. Allah marah nggak? Allah ngerasa marah dong Allah ya. Jadi kalau manusia bentuknya sharing, minta saran saja ya. Tapi orang-orang yang kita anggap layak ya Mbak, bukan buat orang yang baru kita kenal ya. Yang baru kita kenal jangan, nanti malah kita nggak tahu keilmuannya, karakternya ya. Jadi kepada orang yang kita kenal, minta sharing, minta masukan, begitu. Jangan jangan tampakkan lemah kita kepada manusia. Lemah kita hanya kita tampakkan kepada Allah, Sang Holik, pencipta kita. Manusia kita biasa aja gitu, ya, sekedar minta saran, ya. Ya, dia kalau kita mengeluh sama manusia, nanti Allah, kamu nggak percaya sama aku kata Allah, begitu ya, gitu. Jadi kita meyakinkan dengan doa tadi. Ya, intinya, buat manusia bentuknya minta saran, ya, sharing saja. Jangan tampakkan keluh kesah kita kepada manusia, tampakkan hanya kepada Allah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah bedanya begitu. Orang yang beriman, yang nggak beriman tuh beda begitu. Dia yakin sama Allah, pasti akan Allah kasih solusi. Yang penting kita beriman, kita minta ampun sama Allah, minta solusi Allah, baca Quran, baik hati, tenang hati, begitu. Bahwa di antara kita yang lebih banyak lagi ujiannya. Begitu Mbak, begitu Bu. Ya, apa Ustaz, mau tanya lagi Pak. Misal kata ini ada seseorang gitu ya, sahabat, terus dia mengeluh, dia kita berusaha untuk apa ya, mengasih saran, apa namanya, kayak lebih apa ya, lebih banyak ingat sama Allah, lebih banyak bersyukur. Tapi si kawan ini kadang itu belum merasa puas gitu Ustaz. Terus kiat-kiat apa yang harus kita lakukan Ustaz? Dia sama kita, dia belum puas dengan jawaban kita begitu ya. Iya, Ustaz. Kayaknya tuh belum benar-benar bisa mendapat gitu. Jadi kiat-kiat apakah yang apa supaya dia itu lebih apa ya, lebih benar-benar menjalankan itu gitu. Karena kadang masih susah gitu. Ya, tadi ayatnya kita dibaca, tadi ayatnya tadi bacakan Mbak, bacakan tadi Al-Baqarah ya, ayat 286. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana sampai selesai. Mbaknya lalu terjemahin itu ayat tadi ya, minta. Jadi langsung ketika minta sama kita langsung ajak dia ngadu sama Allah gitu. Ya. Jangan kita hanya ngasih solusi menurut saya. Jangan ya. Jadi menurut Al-Qur'an begini, ayo sama-sama saya ajak Mbak untuk sama-sama menurut Al-Qur'an. Yuk, angkat tangannya kita minta ampun sama Allah, kita minta solusi sama Allah. Ya, kata apa tadi saya dibacain. Ikutin sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya gitu ya, sampai habis. Baca terjemahnya Mbak. Ya Rabb, jangan kau timpakan kepada kami timba ya Allah ujian. Berikan kemudahan bagi kami. Sebutin tuh buat teman kami khususnya begitu. Caranya begitu. Kalau dia belum puas begitu. Ajak dia kepada Allah. Jangan menurut kita. Menurut Al-Quran sebagai kitab suci kita. Makanya kita sampaikan ini ya. Al-Quran. Waduh, Mbak, belum juga, Mbak. Ayo, kalau belum juga doanya, Mbak salat. Tuh ada kan ayatnya kan? Wasta'inu bisabri wassalah. Ya, sabar, ayo salat. Ayo salat, salat, salat. Udah asar belum? Asar belum, ayo salat asar dulu. Udah asar belum? Udah, ayo salat. Salat apa? Salat taubah, salat hajat ya. Salat. Ya, 2 rakaat. Ya. Setelah salat, ayo sama-sama kita doa. Ajak dia kepada Allah, ya. Jangan kata kita emang siapa? Ya, Allah udah kasih petunjuk. Hudal linnas. Apa itu? Kitab Al-Quran. Ya, wah belum juga nih, ya Ustaz belum juga. Ya sabar, baru sembahyang 2 rakaat udah pengen langsung dikabul aja ya. Ya nggak? Ayo istighfar lagi, santai dulu ya, syukuri dulu, nikmati dulu ya. Tadi ayatnya tuh rumusannya. Bisa jadi masalah ini kita nggak suka, endingnya bagus nanti, begitu kira-kira. Mbak nggak boleh bersangka sama Allah. Walaupun ini Mbak nggak suka ini, nanti tunggu endingnya, sabar dulu. Siapa tahu untuk ujung-ujungnya bagus. Begitu. Ya nggak? Oh gini, gini, gini. Oke, kalau dianggap Mbak ini masalah Mbak baru segini secuil. Yang lain lebih lagi Mbak. Iya, perbaiki hati begitu kira-kira. Ya kan? Nggak semua orang begitu kira-kira ya. Ajak ke Allah aja, ajak ngaji, ajak zikir, ajak salat begitu, begitu Al-Quran mengarahkannya seperti itu. Ya, bukan kata kita. Kata Allah lewat Al-Quran sebagai kitab suci kita. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini Quran sebagai petunjuk bagi kita.
Begitu Mbak kira-kira. Tadi estafet tadi Mbak bisa lakukan. Nah, nanti saya kirim itunya apa ke Mbak Septi ya, apa filenya ya. Nanti silakan nanti dibaca. Itu bukan hanya bacaan dalil doang, bisa menjadi doa bagi kita, bisa menjadi spirit bagi kita sekalian. Wallahu a'lam. Begitu Mbak Syukran, Ustaz. jawabannya. Syukran, Ustaz. Sama-sama. Ada lagi? Cukup? Ada lagi Bu Ibu yang mau menambahkan apa soal-soalnya? Baik. Kalau cukup, nanti silakan dibaca-baca ya. Dibaca, jadikan sebagai doa spirit bagi kita supaya keluh kesah kita pada Allah, Allah sayang sama kita, ya, Allah nggak marah sama kita, karena kita curhatnya hanya kepada beliau Allah lewat Quran, lewat salat, lewat zikir, lewat doa. Amin ya rabbal alamin. Kita baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress.